Kembali di Kompas Siang, Saudara, petugas imunisasi Kelurahan Genteng, Surabaya melakukan jemput bola vaksin polio kepada sejumlah balita di pasar tradisional Genteng Baru, Surabaya. Vaksinasi dilakukan untuk mengantisipasi wabah polio agar tidak semakin meluas. Petugas imunisasi di kota Surabaya bergerak cepat untuk memvaksinasi anak-anak setelah adanya penetapan KLB polio di Provinsi Jawa Timur. Petugas juga melakukan jemput bola vaksinasi polio di kawasan Pasar Genteng Baru, Surabaya. Petugas juga menyasar seluruh balita yang belum melakukan imunisasi polio yang dijumpai di kawasan pasar. Usai melakukan pendataan di kartu imunisasi, petugas juga kemudian meneteskan vaksin polio pada balita. Ditargetkan 1.200 anak di kawasan Genteng, Surabaya dapat divaksin agar wabah polio tidak semakin meluas. Alhamdulillah dengan adanya polio ini untuk menambah kekebalan daya tarik tubuh anak agar tidak cepat menimbulkan sakit-sakit, terus dijauhkan dari segala macam penyakit. Polio ini Belum, ini baru pertama kali bulan Januari, nanti katanya yang kedua bulan Februari. Di Pasar Genteng itu kan ini merupakan lokasi publik yang memang banyak dijangkau oleh ibu-ibu yang punya anak. Jadi kita jemput bola, kita juga selain di Pasar Genteng juga door to door kemarin itu. Kan kita juga sudah punya data yang memang belum melakukan imunisasi. targetnya berapa anak Bu yang diimunisasi ini? Yang diimunisasi untuk Kelurahan Genteng itu sekitar berapa? 1.200-an. Lebih lengkap soal status kejadian luar biasa polio di Surabaya, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Via Irmar di sana. Via, selamat siang. Usai menetapkan status kejadian luar biasa polio, pemberian vaksinasi ini juga terus digalakan. Nah, hingga saat ini sudah seperti apa capaian vaksinasi polio yang dilakukan di sana? Jadi tujuan kita ke BPN, audiensi sekaligus. Selamat siang Sisko dan juga saudara, dari data yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, hingga saat ini sudah ada lebih dari 1 juta anak-anak di Jawa Timur yang telah mendapatkan imunisasi polio, atau sekitar 26% dari sasaran yang ditetapkan, yaitu sekitar lebih dari 4 juta anak-anak mendapatkan imunisasi polio. Kalau kami melihat angka dari yang sudah diimunisasi dengan sasaran ini masih cukup jauh, Sisko dan juga saudara, mengingat pekan imunisasi nasional akan berakhir pada tanggal 21 Januari 2024. Untuk mengejar ketertinggalan atau margin angka yang terlalu jauh ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus gencar melakukan imunisasi polio di 38 kabupaten kota di Jawa Timur, salah satunya di Surabaya. Kalau kami pantau sejak hari pertama pekan imunisasi, yaitu pada tanggal 15 Januari hingga saat ini, selain pemerintah daerah menghimbau masyarakat untuk membawa anaknya ke posyandu ataupun puskesmas terdekat untuk dilakukan imunisasi polio, juga melakukan imunisasi polio secara door to door, bisa menjemput anak untuk dibawa ke puskesmas atau posyandu terdekat, atau juga langsung diimunisasi polio di tempat itu juga. Seperti petugas puskesmas yang ada di Surabaya ini langsung jemput bola. Selain itu juga menyasar pasar-pasar tradisional, ya. Kami mendapatkan info bahwa tadi pagi juga pemerintah kota Surabaya menyasar salah satu pasar tradisional, yaitu Pasar Genteng, di mana mereka berhasil melakukan imunisasi polio terhadap 3 anak-anak yang ditemukan atau dijumpai di Pasar Genteng tersebut. Selain Surabaya, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sebenarnya melakukan melakukan penanganan secara intensif di 2 daerah di Madura, yaitu di Sampang dan juga Pamekasan, mengingat ada 2 kasus polio yang ditemukan di 2 daerah tersebut, dan ini merupakan kali pertama kasus polio ditemukan di Sampang maupun juga di Pamekasan. Salah satu cara yang dilakukan selain melakukan pengawasan dan juga perawatan secara intensif terhadap 2 anak-anak yang ditemukan mengidap penyakit polio di 2 daerah tersebut, juga gencar dilakukan vaksinasi. Di Sampang sendiri menyasar sekitar 130.000 anak-anak di 14 kecamatan, sementara di Pamekasan
vaksinasi atau imunisasi polio menyasar sekitar 106.000 anak-anak yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Pamekasan. Sisko. Polio juga sudah ditemukan di Madura juga, ada di Sampang dan juga Pamekasan. Nah, kalau untuk kondisi 11 anak yang kemudian telah dilaporkan terjangkit polio ini, khususnya 2 anak yang dilaporkan ini bergejala, ini seperti apa, Via? Baik, Sisko dan juga saudara, 2 anak yang ditemukan mengidap polio di Sampang dan juga Pamekasan, ini mereka rata-rata mengidap sakit kepala, kemudian juga demam, dan saat ini tengah dilakukan perawatan dan juga pengawasan secara intensif. Selain 2 anak tersebut, ada 9 anak lainnya yang meskipun sudah dinyatakan sehat, namun pemerintah setempat terus melakukan pengawasan secara intensif, bahkan juga beberapa diantaranya dilakukan fisioterapi. 11 kasus polio yang ditemukan di Jawa Timur ini menjadi warning atau peringatan kita semua, terutama orang tua, untuk terus aware terhadap lingkungan, kemudian juga gejala-gejala yang mungkin mengarah ke polio. Dari beberapa waktu yang lalu, Gubernur Jawa Timur juga menghimbau agar masyarakat atau orang tua yang memiliki anak dengan gejala demam, kemudian kelelahan, sakit kepala, muntah, kaku di leher, bahkan hingga nyeri di tungkai, langsung dibawa ke puskesmas ataupun juga ke posyandu atau bahkan fasilitas kesehatan terdekat. Ini bisa menjadi langkah pencegahan agar virus polio tidak semakin menyebar. Sisko. Ya, kesadaran ini diperlukan khususnya dari pihak keluarga ataupun juga orang terdekat agar tidak merebak seperti itu untuk kasus kejadian luar biasa, kasus polio di Surabaya. Terima kasih Via Irma yang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.